Assalamualaikum Ustaz. Hari ini kita acara di mana Ustaz? Di Johor Jalan Eka Jaya 3 ini. Ya. Mudah-mudahan semuanya bermakna hari ini dan seterusnya Ustaz. Ada kata-kata yang perlu disampaikan Ustaz? Ya, hidup ini harus bergerak terus supaya tidak miskin, supaya tidak melarat, supaya tidak susah dan punya harapan di masa depan dan dikenang oleh anak kita. Amin. Sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa suara orang ibu Ada suaranya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kalau salam ini kan doa kan. Kalau diucapkan assalamualaikum, ibu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti pahalanya sama dengan yang saya ucapkan. Kalau ibu tambahi lagi wa maghfirah wa nikmah wa apa ya kan, bertambah pahalanya banyak lagi kan begitu. Ya bisa pula assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang kan gini bu, assalamualaikum. Biasa wirid laki-laki gitu, udah habis baca yasin tuh, habis makan orang tuh, kum katanya, lah katanya juga, jawab dulu itu. Nah, karena itu diajarkan Islam tuh makhraj hurufnya pas, karena itu berkaitan dengan doa. Yang sakit-sakit maunya pulang dari rumah ini sehat ya. Amin. Yang punya hajat maunya ditunaikan maksudnya. Amin. Ibu Tuti tadi katanya tak ada hajat. Memang benar tak ada hajat, memang ada hajatnya ini bu. Ibu Tuti ini saya tengok spanduk dari ujung sana bu. Astuti Aryani. Tuti Aryani bukan Astuti. Kalau Astuti itu asal tunduk tidur. Kan ciri-ciri orang ikut pengajian ini kan macam nih bu. Ada tunduk ini. Nah asal tunduk tidur ya Astuti itu. Ngaji gitu. Saya kasihlah sekali lagi salamnya biar mantap dulu jawabnya ya. Burung bangau si burung balam, cakap bilang nggak burung? Burung merpati terbang tinggi. Ibu-ibu yang nggak jawab salam, saya doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kuat-kuat nampaklah cirinya takutlah kali lagi. Padahal Tuti pun jawabnya semangat, lakinya pun tak ada ya. Tahu saya tak ada lakinya, tapi Tuti kok semangat? Semangat, namanya mau caleg. Tahu ada belum? Semangat. Oh harus semangat. Beda dia bu, dia tetap semangat ya karena dia berkaitan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ketua wirid yang kami hormati Bunda bukan ketuanya Bu, awak dah yakin kali tadi ini Bu. Oh tak datang. Jadi yang diwakili oleh staf dan pengurusnya yang memimpin acara ini, mudah-mudahan ibu wiridnya tak mungkin berhalangan sakit, disehatkan oleh Allah ya. Dan jika ada urusannya, mudah-mudahan urusan itu dipermudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu kalau ada ikut wirid ini salut saya. Cuma ada di Indonesia ini Bu, di wirid-wirid ini Bu. Kalau wirid-wirid ini dibilang orang bid'ah, kemudian haram, setuju Bu? Setuju lah, ambil parang panjang Bu. Awak udah capek-capek baca yasin, dibilang pula masuk neraka. Ya kan? Nah inilah kadang-kadang kawan-kawan yang baru tobat, baru-baru hijrah, sibuk dia mengharam-haramkan pekerjaan orang yang sudah lama mengerjakannya ini. Padahal baca yasin ya Pak. Baca yasin, ada majlis ta'limnya, ada silaturahminya, udahlah itu aja dipandang. Ya kan? Jangan ikut lagi ya, baru tobat dia langsung bid'ah, kafir, masuk neraka. Mak bayangkan ya baca yasin, awalnya capek-capek puluhan tahun orang ibu ya kan, tahun bilang masuk neraka, apa lagi nggak marah kita?
Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ahlul bait yang kami hormati, Ibu Tuti beserta saya ada rombongan. Kalau Ibu tengok hari ini agak berbeda, ada kameramen kita. Tadi Bu dia tengok-tengok ini kursi ini Bu, ada kursi raja pula ada di situ Bu. Pindahkan saja itu kata kameramen, cocoknya tempatnya di situ. Terpaksa lah ibu-ibu bergeser. Ku tengok ibu-ibu pun paham juga, begitu mau dipegang kursi apa mau pindah ke sana ya. Ya udah nggak apa-apa biar naik ustaz tuh lebih banyak. Mantap kali lah. Tak pala disuruh ibu pindah, tak pala ya kan Bu. Sudah paham dia. Dipindahkanlah kursi raja ini tadi di situ Bu. Ditengok kameramen ini menurut kacamata pengetahuan orang itu tak pas Bu. Agak silau katanya, pindahkan lagi, terpaksa dipindahkan lagi. Berkeringat juga lah dia sendiri yang sama teman itu mengangkatnya. Yang tiga ini adalah teman perjuangan saya Bu. Itu Bang Heri. Ini YouTube-nya Bu, YouTube-nya namanya Mang Lilik. Mana tahu orang ibu Bu YouTube dibuka. Namanya Mang Lilik, di subscribe, like, and comment. Kalau ibu nggak mau komen, like saja lah. Nggak mau like juga subscribe lah. Tak mau juga tengok saja lah. Ada wajah orang ibu di situ. Kalau ada 10 orang ini like kan jadi banyak juga. Suruh juga anak cuci ibu like, kenapa ada ibu di situ, ada mama di situ, ada nenek di situ bilang. Nah, supaya menambah follower. Walaupun sebenarnya dalam teori pengetahuan Mang Lilik, Ustadz katanya, kita saja yang sekarang ini sudah menggunakan teknologi sedikitnya menggunakan ini katanya. Ini jarang sekali, tapi udahlah nggak apa-apa kita buat supaya anak cucu kita melihat ada hasil karya kita. Ibu hadirin rahmati Allah, teman-teman kami ini pengurus masjid juga, Masjid Subulus Salam di Mabar. Tadi ku tengok ada sabun-sabun itu. Mana sabun orang abang tadi? Nah, saya menunjukkan saja Bu, ini program masjid, ya kan? Oh tahu Ibu? Apa itu? Cuci piring. Oh. Nah ini sabun cuci piring juga sama dengan kasih Bu Tuti tadi, warnanya sama. Kalau itu gratis. Kalau ini nanti bayar, tapi nanti nggak usah sekarang. Pakai dulu yang gratis tuh. Tapi kalau merasa Ibu murah, beli aja nanti. Ini sabun ini Bu, namanya Mom. Ini sudah pakai izin, segala izin lemu, izin pemerintah dapat lemu. Ibu pakai ini tangan pun tak berkudis, tangan pun tak gatalan, karena sudah ada lemnya. Ini harganya dijual 8.000. Kalau Ibu nanti ketua wirid nanti berkenan, hubungi saya Ibu Tuti, karena Ibu Tuti satu organisasi sama saya, lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah mau diberdayakan Bu. Kita memberdayakan teman-teman ini bekerja membuat ini Bu. Tapi ini dari 8.000 ini, kalau Ibu nanti di perwiritan ini memakai ini atas nama perwiritan ini, maka 2.000 itu akan diberikan kas kepada perwiritan. Nah itulah yang bisa kita bantu Bu. Dengan 8.000 ini, maka 2.000 itu dikembalikan kepada kasnya, maka 6.000 lah dibawa oleh Mang Lili dan teman-teman. Dan dengan 6.000 itu akan diberikan nanti bahagiannya untuk masjid. Jadi ini program untuk memberdayakan masjid supaya tak ada lagi yang jaga-jaga masjid itu susah. Nah, inilah tujuannya, yaitu masjid mandiri. Masjid kita besar-besar, tetapi jamaahnya banyak susah. Ini kondisinya. Inilah dibuat ini supaya memberdayakan tuh. Jangan lagi beli yang dari luar, Sunlight lah, apalagi yang jauh-jauh. Entah siapa yang punyanya. Yang ini yang jelas yang punyanya orang masjid. Ya kan, tujuannya untuk masjid. Kalau orang Ibu belinya yang 2.000 itu ke STM lagi, ke perwiritan lagi. Jadi dari orang Ibu untuk orang Ibu kembali. Itulah tujuannya. Oke, ini namanya Mom Bu. Bahasa Inggrisnya itu Mom. Kalau bahasa Indonesia mama. Ya kan? Kalau dibalik dia Bu, wow. Sudah sampai situ dulu Bu. Ibu hadirin rahmati Allah, dalam kesempatan ini saya coba sampaikan materi bersyukur. Ibu tahu bersyukur?
Nah, apa itu? Bukan beri susu kurma. Yang iklan-iklan itu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bantu saya tulis. Bukan dalam terima kasih. Ya itu yang sederhana. Apa itu syukur? Terima kasih. Udah. Tak payah-payah kaji itu. Kalau dibilang bersyukur berarti berterima kasih. Kalau disuruh bersyukur berarti tahu berterima kasih. Sebagai hamba kita harus tahu berterima kasih. Dalam surah Ibrahim ayat 7 kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur ku tambah, jika kamu kufur ingat azabku sangat pedih. Menurut tafsir makna syukur itu terbuka, Bu. Jadi syukur itu bahasa Arabnya dilihat dalam kamus artinya membuka. Jika kamu bersyukur maka terbuka. Begitu artinya. Sedangkan kufur artinya tertutup. Jika kamu kufur maka tertutup. Apa yang tertutup? Hati, pikiran, perasaan, jiwa itu tertutup. Sikap tertutup. Tetapi jika kamu bersyukur, ku tambah. Ini sepele ayat ini, Bu, tapi ini bagus sekali nih, Bu. Allah nih suruhnya lebih kurang sebanyak 64 kali di dalam Al-Quran kata-kata syukur. Kata-kata syukur, la'allakum tashkurun, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah itu bagian-bagian nanti yang mau kita syukuri. Jadi kalau gitu apa? Syukur itu apa? Terima kasih. Kalau kamu berterima kasih, apa gunanya? Berarti kamu membuka diri. Kalau kamu terbuka, ya namanya terbuka, masuklah dia, Bu. Ibu tahu manfaatnya. Saya contohkan bersyukur ini begini, Bu, sederhana lah. Tadi ku tengok orang ibu sudah dikasih oleh Bu Tuti, Aryani, SK, caleg P3, dapil orang ibu ini, ya kan? Ya, Medan. Mau dikasihnya ini tadi orang ibu, udah ada yang ngucapin terima kasih. Udah ada, ada tadi. Langsung terima kasih. Nomor 3. Ada kan? Iya, Bu Tuti tadi. Ibu Tuti ngasih, langsung ini caleg ngasih, oh. Ibu kasih tadi orang ibu-ibu, nih ada yang bilang dari terima kasih. Aku memperjelas saja ini, Bu. Bukan pala aku bilang ibu tak berterima kasih, yang takut orang ibu. La ilaha illallah. Jika ibu berterima kasih, berarti ibu sudah betul. Ibu, datanglah ibu-ibu membawa bubur kacang ke rumahku. Nah, ini aku cerita tetangga dekat rumahku. Diantarnya lah bubur kacang ke rumahku. Aku pun menyambutnya. Alhamdulillah, Bu, terima kasih. Ku tengok bubur ibu ini cantik ini, Bang. Warnanya ini pun membuat aku selera. Macam mana perasaan orang itu? Hah? Ini cerita ngasih dulu, dikasihnya. Assalamualaikum Ustaz, salam diantar yang makan. Alhamdulillah, apa ini bubur? Aduh mak, mantap lah ini dulu. Tengok dulu ya. Mak masih panas lagi yang luar biasa. Teringat kau pula sama dia. Iya tadi teringat aku Ustaz. Alhamdulillah lah, memang ada cinta dari Allah sama aku antar padaku. Semoga diberkahi oleh Allah lah, aku bilang. Ibu yang mengantar itu bagaimana perasaannya? Senang. Terima kasih ya, teringat aku ini. Sudah, begitu pergi orang ibu. Besok lewat ibu dia kapan? Assalamualaikum. Tuti, aku bilang. Ya, aku Ustaz. Bubur yang kau bawa semalam tuh mantap betul. Berebut aku sama binikku. Alah Ustaz nih. Iya, berebut orang sepiring pula. Anak banyak. Kekurangan kali, Bang. Mantap kali.
Bu Tuti pun senyum-senyum. Lah Ustaz ni pandai saja, tahu sedikitnya. Iya, tu berebut kami. Apalagi pakai durian itu dia kalau ditaruh. Oh ya Allah, mantapnya. Aku rasa. Hah? Kadang dia bilang ibu tu, bubur sendiri lah Ustaz kalau mau banyak. Tak mungkin itu. Pasti ibu tu senyum-senyum. Iya Ustaz, kalau pakai durian, wih mantap kali lah kalau pakai durian. Apa lagi ada pulutnya lagi, ya Allah. Senang kali kan. Hah? Jadi kalau begitu, syukur itu, berterima kasih itu, maka ulama itu membuat syukur itu, cara berterima kasih itu yang pertama dengan hatimu. Segala sesuatu pemberian Allah ini disambut dulu dengan hati. Hati itu merasa senang. Ibu punya laki ganteng, syukur gak? Lakinya bau badannya, syukur gak? Syukurlah. Harus. Karena udah begitu dia pula. Ibu pun salah pula. Ngapa dipilih laki yang bau badannya? Cobalah dipilih laki yang tak bau badannya. Jadi kalau udah dipilih laki bau badannya, berarti ibu sudah menikmati bau badannya. Karena itu disyukuri, ya Allah. Tak dapat itu laki macam abang pula. Punya bau badan yang sangat khas. Laki itu pun senyum-senyum dia. Besok kasih lagi duit itu. Apa mau mama? Mau baju anak? Mau perwiritan pakai baju apa lagi nanti gitu. Ada berapa bagiku? Banyak. Itu bersyukur dengan hati, perasaan hati senang. Yang kedua, rasa syukur itu dilakukan lewat lisan. Ini Bu, lewat bibir. Bibir ibu ini jangan gunakan hanya untuk membicarakan penyakit orang. Jangan diceritakan aib orang juga. Tapi bibir ini digunakan untuk membahagiakan orang, untuk membuat orang tersenyum, untuk membuat orang bolak-balik menghubungi ibu. Inilah guna bibir. Ada orang cantik, kaya dia, tapi asal jumpa tak mau orang dekat. Malas aku dekat dia, mulutnya itu tajam kali. Jabir, kawan datang dari jauh, ibu-ibu perwiritan, masuk ke perwiritan pakai tas baru lah dia, dengan maksud hati bahwa yang tas baru itu walaupun kredit adalah yang mengujinya, ya kan. Masuklah kawan tuh pede kan, itu taruhnya pula lagi di depan itu, ya kan. Tas itu ditaruh di depan ya. Datang ada yang nanya, tas baru kau ya? Iya, datang sebelah, lah tahu yang tas itu kredit gitu. Datang dan kawannya pun bocor juga disampaikannya. Tadi kawan di sebelah tuh tahu tas itu pakai tas baru, dibilang ya tas kau itu kreditnya itu katanya. Sakit telinga kawan. Hati-hati mulut. Apalagi perwiritannya macam mana saling membahagiakan aja orang itu. Udah awak satu perwiritan, tiap minggu jumpa, tiap bulan jumpa, tiap tahun jumpa. Ada pula sesama perwiritan lagi tak enak-enakan juga. Berarti akibatmu mulut, akibat bibir. Maka ketika ada yang memberikan sesuatu kepada kita, maka Islam mengajarin alhamdulillah. Tak pandai ibu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih yo. Nanti ibu Tuti ini tahu lah bu, yang pandai dia bercakap. Coba ibu bercakap juga sama dia, berarti terkikih-kikih dia bu. Amat mantap kali aku tengok sabun yang ibu Tuti kasih. Mana sabun yang ibu Tuti kasih? Ada. Mantap kali sabun yang ibu Tuti kasih itu aku tengok ya. Mengapa ibu Tuti ini? Aku mau menengoknya sabun ibu ini. Macam mana mantap? Bukan Israel. Olah sendiri, Bu. Ini olah sendiri. Ini lah wajahnya agak silo juga nengoknya. Sama hijaunya.
Kayak kacamata. Hijau dia. Nampak, aduh mak putih, paten kali sabun ibu ni Pak. Mudah-mudahan nomor ibu ni dapat juga ini kata ibu ya kan. Dia pun senang ini Bu. Ku tengok putih, tapi sayang kecil kali ibu kasih ini. Kalau bisa, bosan ibu kasih lagi. Sampai pemilu katanya kan. Oh udah tenang, mau nanti kuantar 1 kardus katanya kan. Kalau menang doain. Itulah dia syukur. Begitu ibu cakapkan, senang dia. Nanti kalau menang katanya, ibu tagih janjinya Bu. Lebih besar Ibu lagi. tagih janjinya, percaya ibu sama dia kan. Lebih besar lagi saat dikasihnya. Itu yang penting. Kalau tak percaya tak usah pilih dia. Kalau percaya, kalau ada buah pokat jangan pilih buah saur. Kalau ada yang dokat jangan pilih yang jauh. Ibu jauh dikasih duit, habis itu dia tak jumpa. Ini yang dekat tak dikasih duit, sabunnya dia kasihnya, ya kan? Mungkin harga 3.000 atau 5.000-nya itu. Atau mungkin lebih rendah lagi itu harganya, ya kan? Memang itu ya dikasihnya. Cuma ibu kenal sama dia. Satu saat ibu susah bisa datang kemari, ya kan? Satu saat jalannya rusak bisa dia datang, lalu kau terlewat, datanglah ibu. Alamak Tuti, kau bagi malu aja kau yang anggota wirid tapi jalan kau jelek-jelek begitu. Tak mau dia mau beresinnya. Udah kau tunggulah Tuti, tahun akan datang tak akan kami pilih kau lagi. Percayalah kau Tuti bilang. Tapi kalau masih bagus dia, kami pilih kalau bolak-balik ini Tuti. Kalau bisa kertas sampai koyak kali. Ibu hadirin rahmati Allah, itulah bibir cara bersyukur itu. Kita ini Medan Bu, punya wali kota Bobi Afif Nasution. Terlepaslah orang tak suka sama dia karena anak presiden, keluarga presiden, tapi kita bersyukurlah Ibu karena dia ada di Medan. Kenapa? Cepat pembangunan. Coba dia kalau di Surabaya, nggak ada pembangunan di Medan. Ibu udah pernah dulu kan wali kotanya Pak Eldin kan? Banyak pembangunan? Ada, banyak. Rautman banyak pembangunan? Banyak. Siapa lagi tuh? Ada, tapi tak sebanyak ini. Kalau Abdillah ada, tapi tak sebanyak ini. Nah sekarang wali kotanya kota Medan ini Bapak Bobi Afif Nasution, sungai saja Bu 34 kilometer itu 5 meter, 34,5 meter itu dibersihkan sekarang sampahnya. Tujuannya apa? Supaya jangan ada banjir. Tak pernah ada wali kota sebelumnya membersihkan itu. Kok bisa dia? Ya dia anak presiden Bu, gampang ambil anggaran. Ya kan? Ya itulah untungnya. Itu untungnya. Terserah orang tak suka, tapi kita senang Bu. Saya bersyukur Bu ada. Memang dengan pembangunan ini, dengan nanti sungainya bagus, tak ada lagi banjir Bu. Kalau sekarang masih ada lah, namanya belum selesai. Ya kan? Nah, dengan adanya wali kota ini Bu, kita bersyukur, berterima kasih sama dia. Kalau perlu terima kasih Pak Wali, ya kan? Harus kita ucapkan. Dengan adanya Bapak Wali kota ini, memang orang banyak terganggu jalannya Bu. Biasa jalannya lurus, tapi belok-belok, lontok lah ini Bang. Ada aja di wali kota ini buat susah aku jalan ini. Kata yang satu, itu yang tak suka. Kata yang tak tahu bersyukur, ya kan? Bersyukur itu Bu, bukan harus apa yang kita harapkan itu yang dapat, bukan. Tetapi bersyukur itu adalah apa yang diberikan oleh Allah pada waktu itu, itulah yang harus aduh Mak Ustadz kalau itu berat lah Bu. Namanya apa yang kita dapat harus kita bukan apa yang harus kita inginkan baru kita syukuri. Kalau apa yang mau kita inginkan baru kita syukuri, aku pun tak mau jadi begini Bu. Ya kan Bu? Aku pinginnya jadi anak bupati supaya tak susah aku, namanya ceramah-ceramah aku lagi pula. Ya kan? Cuma tak dapat Bu. Jadi Ustadz juga awak si Matupang siang malam tunggu panggilan. Ya, ceramah sana, ceramah sini, panggil Bang Lili, kameranya juga awak. Nah, kalau ibu-ibu
bersyukur ketika apa yang ibu inginkan baru ibu syukuri, maka orang-orang yang hidup pesek itu tidak pernah bisa bersyukur. Hidupnya pesek, tengok ya muka yang jelek kali lah ini. Asal berfoto dia menyamping dia, malu dia. Ayo tutupnya sikit, nggak pede. Tapi kalau kita hidup tidak mensyukuri rahmat Allah, maka hidup kita tidak pede. Tapi coba ibu tahu, ibu ini diciptakan oleh Allah limited edition. Apa itu? Produk satu-satunya yang diciptakan oleh Allah. Ibu siapa nama ibu? Nurjana. Satu-satunya yang diciptakan oleh Allah. Tahun berapa ibu lahir? 58. Tahun 58, namanya Nurjana. Ginilah dia. Tak ada duanya bu. Walaupun ada mirip tapi tidak pernah bersesama. Jari-jarinya ini, kalau maka kita ada sidik jari, ada sidik jari itu tidak bisa ada orang lain sama, tidak ada boleh serupa. Itu artinya limited edition. Kalau mobil, ya kan bang, mobil mewah itu diproduksi Lamborghini misalnya, diproduksi oleh negara luar itu 3 di tahun sekian, di tahun 2023 cuma ada 3. Yang 3 itu pembelinya orang kaya berat, begitulah bu. Jadi kita ini manusia diciptakan oleh Allah limited edition juga. Satu-satunya yang namanya Nurjana, bentuknya begini ya begini. Kalau ada namanya Nurlela, bentuknya hidungnya pesek, pendek pula dia, hitam pula lagi dia, bau badannya, itu juga harus disyukuri. Ya lo mau bilang apa lagi, udah begitu ciptaan Allah. Karena itu begitu dilihat dia, terima kasih ya Allah, begini bentuk kau buat. Yang punya laki, yang tiap tahun beginilah lakiku jelek, harus berterima kasih pada Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah, nampak aku juga lakiku yang begini, yang tak seberapa ini. Apa manfaatnya dengan kita mengucapkan itu? Nah ini saya mau tanya ibu, apa manfaatnya dengan ibu? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tadi sama manusia, kalau sama manusia ibu ucapkan rasa syukur, maka manusia yang ibu ucapkan syukur makan senang tadi bu kan? Begitu juga sama Allah. La in syakartum, kata Allah, jika kamu syukur, la azidannakum, kutambah. Ya kan bu? Jadi kalau kamu syukur, kutambah. Jadi diberi Allah, terima kasih ya Allah, terima, maka Allah akan beri lagi yang baru, beri lagi yang baru, beri lagi yang baru. Ibu pernah mensyukuri sehat ibu? Kalau bisa tiap hari. Begitu bangun tidur kita, apa yang diajarkan Rasul? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa amatana wa ilaihi nusyur. Artinya segala puji bagi Allah, atau terima kasih ya Allah, pujian-pujiannya untukmu yang telah kau hidupkan aku. Berarti tadi malam ibu mati. Udah mati bu tadi malam. Tapi begitu pagi terbuka mata. Maka begitu terbuka mata, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk mengeluarkan kata-kata karena itu kata-kata yang bagus itu jangan tak disadari bu, tapi alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang pala ibu ucapkan aja. Alhamdulillah dari hati bu. Supaya apa? Supaya ibu ditambah lagi kehidupan ibu. Terima kasih ya Allah telah kau hidupkan aku. Makanya itu dihidupkan kembali. Terima kasih Allah. Senang Allah diberikannya kehidupan kita, sempurna kita hidup aktivitas bu. Apa manfaat syukur? Manfaat syukur itu katanya orang yang tahu berterima kasih, ada namanya zat itu zat endorfin. Zat endorfin itu satu zat yang membuat seseorang merasa nikmat, merasa senang.
Dengan zat yang senang itu, yang nikmat itu bisa menambah kekebalan tubuh ibu, bisa menambah kesehatan ibu, bisa menambah pres pikiran ibu. Zat endorfin itu, kalimat syukur itu, rasa terima kasih kepada Allah itu 700 lebih tinggi durafatnya ketimbang zat morfin. Tahu zat morfin? Ya kan Bu? Zat morfin, orang yang pecandu narkoba itu, kalau dia pakai itu dia merasa happy. Ya kan Bu? Merasa happy dia. Begitu juga orang yang bersyukur harus happy. Ya kan Bu? Jadi orang ibu kalau berterima kasih pada Allah juga happy. Pagi-pagi ibu duduk gini, duduk sebentar, ya kan, pejamkan mata ibu, senyum aja ibu gini, tarik dalam-dalam nafas ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Senyum orang ibu. Kenapa bisa senyum? Orang namanya ibu syukur. Ini pula alhamdulillahirabbil alamin. Ya biasa aja. Hah? Orang yang terima kasih kan senang Bu. Kalau orang senang biasanya wajahnya ceria. Disinilah mungkin salah kita bersyukur Bu. Tengokkan macam ibu-ibu ini, wajahnya cerah-cerah karena biasa bersyukur. Jumpa sama orang senyum, ya kan cerah aja. Memang nenek ini tua tapi nampak masih muda. Cerah wajah itu, tapi keriput tetap ada. Itu kan persoalan perawatan. Salah rawat agak lain kan ya, tapi kalau banyak perawatannya akan mantap. Ada nampak ya kan, ada yang Nelly ya kan Bu, nenek-nenek lincah. Biasa. Orang yang rajin ini bahagia bersyukur-syukur. Ibu ketemu gembira senang, itu bersyukur. Hadirin rahmati Allah, orang yang bersyukur itu dia tubuhnya makin sehat. Jadi ayat itu mengajarkan ibu harus rajin terima kasih. Bukan terima kasih itu hanya dalam bentuk sholat saja Bu, bukan. Kita pikir sholat itu aja bentuk terima kasih, bukan. Tapi rasa terima kasih dimulai dari hati, baru dari mulut, dan akhir yang keluar, yang ketiga, orang berterima kasih itu dalam bentuk tindakan, perbuatan. Wali Kota Medan dengan dinasnya, Dinas Lingkungan Hidup, sudah buat program Medan harus bersih. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah lagi di jalanan, jangan buang sampah di tetangga ibu. Ini kan udah ngaji dia buang sampah di muka rumah tetangganya itu juga. Besok marahlah kawan kan. Kita ngaji-ngaji juga, tapi orang masih marah juga sama kita. Buang sampah pada tempatnya, ya kan? Jadi lakukan dia dengan perbuatan. Oh ini Medan ini sudah bersih-bersih, programnya jangan buang sampah sembarangan. Yuk dimulai dari perwiritan membangun ini, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah lagi ke sungai. Ciptakan tong-tong sampah di depan rumah, nanti datang pengutip sampah yang mengutipnya. Ada lingkungan, kepala lingkungan, dikutipnya, bilang kepala lingkungan, kepala lingkungan, berapa uang sampah kau kutip tiap bulan? Nanti kau laporkan sama wali kota ya. Alah sok kenal sama wali kota, nggak percaya nanti ku lapor sama Bu Tuti pasti kenal sama wali kota. Sepele kau ya, ibu berwiritan nggak kenal, kau bilang awas kau ya kepingnya, jabatan kau ini besok bergeser ini bilang. Begitu Bu, itu dia bersyukur. Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi kalau sudah tahu bersyukur, tinggal diamalkan Bu. Tinggal diamalkan. Ibu bersyukur. Bagaimana cara, kepada siapa kita bersyukur? Ingat Bu, Allah mengingatkan kita bersyukur. Man lam yashkurullah lam yashkurin nas. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah, bahkan kadang-kadang dia tidak tahu berterima kasih kepada mana. Malam yashkurun nas, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Jangan anggap enteng ini Bu, kita di sini Bu. Jangan anggap enteng orang tak tahu berterima kasih kepada kita. Jangan sepele wali kota, pejabat-pejabat lain tidak tahu berterima kasih kepada rakyat. Kita ini manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti hakikatnya tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Yang kedua,
Kata Allah, sama siapa kita harus berterima kasih? Pada ibu bapak kita. Ini yang paling penting, Bu. Ibu tahu berterima kasih kepada ayah orang tua ibu, berarti anak ibu nanti akan mengikuti. Tapi kalau ibu pula durhaka kepada orang tua ibu, anak ibu pun akan ikut jejak itu. Kata Allah, anishkurli wali walidayya. Berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Iyalah, udah 9 bulan 10 hari dia mengandung, duduk tak tenang, dalam hamilnya, baring pun salah, samping kanan pun salah. Ibu-ibu itu yang tahu ya kan, kalau udah hamil susahnya minta ampun. Telangkup apalagi, berpayah lagi ya. Salangan telentang pun payah, apalagi mau telangkup. Nah, susahnya orang tua itu. Jadi kalau bagaimana cara kita berterima kasih pada kedua orang tua? Ibu tunjuk tangan dulu, siapa aja yang masih orang tuanya ada. Ibu tunjuk tangan dulu. Ibu-ibu, orang tuanya masih ada, siapa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan lah ibu. 1, 2, yang masih ada, yang udah meninggal udahlah. Sama-sama aku. 1, 2, oma ada. Ini 3, 4, 5, 6. Oma sama ayah adalah sama hakikatnya. Tidak menghormati ayahnya berarti tidak menghormati mamanya. Karena ayah dia ada karena ayahnya. Ya kan? Jangan dibeda-bedakan. Memang Rasulullah meninggikan derajat seorang ibu 3 kali tinggi derajatnya. Kenapa? Karena ibu itu adalah makhluk lemah, ditinggikan derajatnya. Tetapi bukan berarti menghormati ayah adalah berbeda cara penghormatannya. Ayah juga adalah kekasih mamamu, ya kan? Kekasih mamamu, cinta mamamu tak menghormati. Macam mana coba? Dia aja sayang, dia aja hormat. Masa kita biasa-biasa aja sama lakinya? Emang kau siapa? Kau aja datang dari aku. Akibat kerjasama aku dengan kekasihku, makanya ada kau. Ibu hadir rahmati Allah, suruh Allah itu hormati, syukuri. Bagaimana cara mensyukuri orang tua yang sudah ada? Yang pertama, ibu ini sampaikan sama anak cucu ibu. Ibu kan dah tak ada orang tua. Kalau ada mertua lakukan. Kalau tak ada mertua lagi, tinggal sampaikan ini pesan ini kepada anak. Bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua? Yang pertama, kalau orang tuanya sudah tua, kalau kita sudah punya penghasilan, berikan bulanan kepada mamamu, ayahmu, berikan bulanan. Lakukan itu. Aku Ustaz punya laki, kan duitku kan duit laki juga, izin lah sama laki. Tak izin dari yang parah lah laki ibu tuh bah. Ya kan, biasa tak mungkin tak izinnya kecuali dia bermasalah sama mertua, tak suruh dia sama mertua, itu mungkin agak terganggu sedikit. Nah, kasih bulanan. Berapa ibu sanggup? 300.000 kasih 300.000, mau 3 juta kasih 3 juta. Aku Ustaz macam mana mau mengasihi orang tua, aku mengasihi mertua aku. Mertuaku, orang tuaku dia pun punya kebunnya berhektar-hektar, duitnya banyak. Tetapi beda Bu, duit yang diberikan anak dengan rasa terima kasih menetes air matanya, menetes air matanya. Dan dalam tetesan air matanya itu dia gembira. Dia tahu ini anakku anak yang soleh, ini anakku anak yang soleh. Dengan doanya jaminan masuk surga. Lakukan. Kalau dia jauh telepon, Ma, Ibu, Ayah, sehatnya, udah makan, kirim 100.000, 1 juta, 10 juta, kirim. Tuh. Yang kedua, bagaimana cara mensyukurinya? Apa yang dia bilang lakukan, nggak usah dibantah. Suruh ini iya Ma, suruh ini iya ya. Tak tahu dia kita ini orang pintar Bu, tak tahu dia ini kita caleg, tak tahu dia ini kita pejabat, taunya kau anakku udah. Nah,
Takut dulu dia tuh. Apa yang dia perintah lakukan. Yang ketiga, cara mensyukuri orang tua. Jangan pernah katakan ini sampaikan kepada anak ibu kalau anak ibu ingin selamat. Sakit kan Bu kalau anak itu membantah bilang kan kan? Nah, ibu bilang anak cilako payah, susah, nanti dia juga anak setan, ayahnya yang membuat. Ya, anak monyet bukan monyet pula yang perkosa ibu. Ya kan? Mau bilang apa lagi? Makan hati lagi. Tapi perasaan makan hati itu tidak ada keberkahan sama anak. Karena itu ibu harus biasa menjadi pemaaf. Harus biasa menjadi pemaaf. Ya Allah, ampuni anak ya Allah. Itu aja Bu. Ampuni anak. Walaupun teriris, mungkin dia belum sadar. Supaya anak ibu selamat. Mungkin anak ibu ada yang susah, atau kita yang susah, duit kita payah, atau mungkin rezeki kita agak seringnya mengheri, kan? Mungkin sebabnya pernah hati orang tua kita tergores. Iya, tak sadar kita. Akibat akibat kita bantah. Karena itu syukurilah kita sudah punya orang tua. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita ini bisa jadi istri orang, mungkin doa orang tua kita. Kita punya penghasilan, mungkin doa orang tua kita tengah malam atau lagi merajam dia. Ya Allah, maunya anakku jadi orang aja ya Allah. Karena doa orang tua ini bukan harus disajadah aja Bu. Bukan. Allah itu sangat dekat sama orang itu. Ya kan Bu? Yakin kan? Yakin orang ibu kan? Allah dekat sama ibu kan? Allah itu ada di dalam qalbu kita. Saat ibu gembira karena anak, berarti yang gembira itu adalah Allah pada hakikatnya. Saat ibu menderita dan saat ibu merasa tersiksa dan tersakiti, sesungguhnya yang tersakiti itu ada hakikatnya adalah Allah. Fanafakhtu min ruhi, kata Allah, setelah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sempurna, fanafakhtu min ruhi, aku masukkan, aku tiupkan ruhku ke dalam diri hamba. Jadi yang masuk di dalam diri kita ini adalah ruh dari Allah. Dan itulah yang sakit itu, itulah yang menderita ini, itulah yang gembira ini, itulah yang mendoakan si anak, itulah yang membahagiakan anak, itulah yang melayani suami, itulah yang melayani anak, itulah yang menjadikan anak itu menjadi orang. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak-banyak saya cakap nanti ikan kakap ikan gabus, banyak cakap pun tak bagus Bu. Cukuplah Ibu ya. Memang copatlah dia Bu. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat tambah bagus. Lain waktu kita bertemu. Bulan Sabit segera purnama nanti Bu. Kesusahan orang ibu akan mendapatkan kebahagiaan. Kukira terbit rupanya kencana. Kutunggu bulan tak terbit juga. Lain waktu kita akan berjumpa. Semoga Allah mempertemukan kita. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tak mandi lagi. Kalau ada sumur di ladang, berarti petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita di waktu yang panjang, lain waktu kita akan dijumpakan. Kalau ada sumur lagi, banyak kali sumur kita itu. Kalau ada jarum yang patah, tolong buangkan di bawah titik besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan saya dilaporkan di kantor polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ada nama-nama yang mau didoain? Orang tua siapa? Ada. Oh, tak ada namanya, sebutkan ya. Sebutkan saya lah.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لروح عثمان الثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita harapkan sepaling Fatihah kepada yang kita tujukan kepada Ibu Tuti Aryani SE, semoga beliau diberikan oleh Allah keberkahan untuk menjadi calon legislatif dari Partai P3 nomor urut 3 ya, Dapil 5. Semoga diberikan Allah suara yang cukup dan dia diberikan duduk di situ. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة والسعادة يا الله بدعوى مجابة والعرش مفتوح بابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah, tempatkanlah kedua orang tua kami ya Allah pada derajat yang tertinggi di dalam keridhaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika mereka sudah wafat ya Allah, cukupkan nikmat bagi mereka ya Allah, dan jika mereka masih hidup ya Allah, berikan kecukupan dalam kehidupannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami minta kepadamu ya Allah, kiranya Engkau jadikan kami menjadi anak yang ada di dalam hati kedua orang tua kami. Dia ridho ya Allah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang tahu berterima kasih, hamba-Mu yang tahu bersyukur, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang tahu berterima kasih kepada rakyatnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan rasa terima kasih kami ya Allah. Jadikan kami rakyat kota Medan ya Allah, rakyat yang tahu berterima kasih kepada pemimpin kami ya Allah. Jika kami salah selama ini ya Allah dalam memandang pemimpin kami, maka ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
pada hari ini ya Allah ada jamaah kami yang bernama Ibu Tuti ya Allah. Dia ingin ya Allah menjadi calon legislatif dari partai P3 dengan nomor urut 3. Kiranya ya Allah berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, berikan dia jalan ya Allah untuk mendapatkan suara sehingga dia bisa menjadi legislatif di DPRD Kota Medan. Kami bangga ya Allah jika ada jamaah kami yang menjadi anggota dewan yang mewakili masyarakat ini ya Allah, yang mewakili jamaah ini ya Allah. Dan jika nanti dia terpilih ya Allah, dia tidak lupa kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.